Di episode kemarin, video tentang kakao ternyata ramai banget. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Sobat Tani semua. Akhirnya, kami memutuskan untuk membuat satu episode khusus tanya-jawab seputar kakao. Beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan sudah kami kumpulkan jadi satu dan akan kita jawab di video ini. Jadi, buat kamu yang kemarin masih penasaran soal pemupukan dan budidaya kakao, pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Untuk tanaman kita di sini, jadi ini untuk batang bawah kita gunakan varietas lokal. Kemudian setelah umur 1 tahun kita lakukan sambung pucuk. Untuk entres atau bibit pucuknya itu kita dapat dari Puslit Kopi dan Kakao. Kita cari varietas-varietas yang unggul, yang berbuah lebat, kemudian tahan hama penyakit. Untuk tanaman kakao kita yang di sini ini sudah berusia 15 tahun. Jadi untuk usia produktif tanaman kakao itu berkisar antara 20 sampai ya 25 tahun lah, tergantung perawatan. Semakin bagus perawatan, otomatis umur tanaman akan semakin panjang. Kemudian apabila tanaman kakao sudah mengalami penurunan produktivitas, itu perlu kita lakukan peremajaan. Seperti halnya tanaman perkebunan yang lain seperti sawit, kopi. Nah, itu perlu kita lakukan peremajaan. Harapannya apa? Agar supaya produktivitas bisa kembali seperti pada masa-masa produktivitas puncak. Jadi kita kan tetap mengharapkan hasil yang bagus. Usia tanaman itu juga tergantung dari perawatan dan tergantung cuaca. Semakin bagus perawatan, maka usia tanaman akan semakin panjang. Tentu pengaruh cuaca itu juga sangat signifikan. Semakin bagus cuaca, otomatis umur tanaman juga bisa semakin panjang. Untuk hama tanaman kakao yang kerdil, hitam, kemudian rusak, itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau kerdil dan hitam itu kemungkinan besar dari morfologis. Jadi tanaman kakao tersebut kurang pupuk, istilahnya kurang makan. Jadi untuk mengatasinya ya kita berikan pupuk yang berimbang. Kemudian kalau hitam, kondisi tanaman sudah besar, sudah seperti ini, kemudian dia menghitam, itu biasanya disebabkan oleh jamur. Jadi dia busuk, namanya kalau kita sebut penyakit busuk buah. Itu cara mengatasinya dengan sanitasi atau pemangkasan kebun agar supaya cahaya bisa masuk, jadi kelembapan di area pembuahan itu berkurang. Harapannya tidak tumbuh jamur yang menyebabkan busuk buah tadi itu. Untuk permasalahan hama kakao, cara mengatasinya ada 2 metode yang kita pakai di sini. Yang pertama dengan sanitasi kebun atau pemangkasan. Jadi ranting-ranting yang sudah tua atau sudah tidak produktif kita pangkas agar supaya pencahayaan bisa masuk. Jadi itu salah satu metode untuk mengatasi hama busuk buah. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi hama penggerek buah, itu kita tetap menggunakan insektisida dengan metode penyemprotan dengan intensitas 1 kali setiap 2 minggu. Kita semprot menggunakan insektisida secara berganti-ganti agar supaya hamanya tidak kebal. Untuk bibit kakao yang unggul, teman-teman bisa dapatkan di Puslit Kopi dan Kakao Jember. Untuk kontak bisa didapatkan di Google, bisa googling aja. Nanti di Puslit Kopi Kakao bisa juga teman-teman konsultasi, jadi bibit apa yang cocok untuk ditanam di lokasi lahan teman-teman, kemudian bibit apa saja yang unggul, varietas-varietas yang unggul nanti akan dijelaskan oleh tim dari Puslit Kopi dan Kakao Jember. Jadi kita harus
Pertama, mengetahui kondisi lahan kita itu seperti apa sih, kemudian kondisi tanahnya seperti apa, ketinggian, lokasi berapa, kemudian air bagaimana. Nah, dari situ kita nanti bisa menentukan bibit atau varietas seperti apa yang harus kita tanam di lokasi kita. Untuk lebih akurat, kita bisa konsultasi dengan tim dari Puslit Kopi dan Kakao Jember. Biasanya dari sana ada pendampingan. Lahan kita ini sebetulnya mana sih yang cocok untuk ditanam di lokasi kita, seperti itu. Untuk pupuk kita tentu pakai pupuk Koka dari PT Saraswanti. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat sangat bagus, produktivitas tinggi, kemudian untuk hama penyakit juga lebih tahan. Karena apa? Kekebalan tubuhnya lebih kuat karena tanamannya lebih sehat. Jadi pupuk Koka PT Saraswanti itu berbentuk briket, otomatis dia slow release. Slow release itu apa? Slow release itu untuk penyerapan tanaman, dia bisa dalam jangka waktu yang panjang. Jadi setelah pupuk diaplikasi, pupuk akan bertahan selama kurang lebih 4-6 bulan di dalam tanah sampai dia akan habis diserap oleh tanaman. Nah, itu merupakan suatu keuntungan untuk tanaman kakao, karena tanaman kakao ini kan tanaman yang berumur panjang. Jadi karena pupuk Koka ini slow release, akhirnya bisa dimakan oleh tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Semoga jawaban-jawaban saya tadi bisa membantu untuk sobat tani semua menambah wawasan dan berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman kakao. Mari kita terus sama-sama belajar untuk mengembangkan tanaman kakao di Indonesia. Semoga petani Indonesia semakin berjaya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.